Jadi di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya, apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, di sistem reproduksi wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini kita akan membahas tentang genitalia. Genitalia itu dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Yang pertama kita akan membahas tentang genitalia eksterna. Bisa dilihat kan? Di genitalia eksterna ini ada mons pubis, ada glitoris, ya. Terus ada labia mayor, labia minor, uretra, vagina, dan himen, selaput darah. Yang terakhir ada anus. Nah, di genitalia eksterna ini juga terdapat dua kelenjar. Yang pertama, kelenjar blastolin, dan yang kedua, kelenjar skin. Yang pertama, kelenjar blastolin terletak di sisi-sisi bagian vagina yang berfungsi untuk melumasi vagina. Yang kedua, kelenjar skin yang terletak pada sisi-sisi uretra. Fungsi keduanya sama. Nah, di sini kita akan membahas yang kedua, yaitu genitalia interna, yang tidak tampak dari luar, artinya dia berada di dalam. Yang pertama ada uterus, tempat disimpannya janin yang sudah dibuahi. Selanjutnya ada tuba Fallopi, tempat pertemuan sel telur dan sel sperma. Di ovarium ini tempat terjadinya hormon seksual pada wanita. Selanjutnya ada serviks, tempat terbentuknya selaput lendir yang berfungsi untuk mengantar sperma melalui vagina. Pelvis itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor itu berada di atas linea terminalis, berfungsi untuk menyokong organ abdomen, sedangkan pelvis minor berada di bawah linea terminalis, berfungsi untuk menyokong organ reproduksi. Di panggul itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 tulang kokse, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang koksigis. Di tulang kokse itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ilium, ischium, pubis. Di tulang ilium juga dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama crista iliaca, spina iliaca anterior superior. Di belakang sini ada spina iliaca anterior inferior. Di sini ada spina iliaca posterior interior. Di belakang sini ada spina iliaca posterior inferior. Di tulang ischium ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada tuber ischiadica. Yang ini namanya acetabulum, dan yang berlubang ini namanya foramen obturatorium. Lalu yang menonjol di sini namanya spina ischiadica. Lalu di bagian pubis dibagi lagi ramus superior osis pubis. Lalu di sini ada ramus inferior osis pubis. Lalu ini yang membentuk segitiga ini namanya arcus pubis. Lalu kita lanjut ke sakrum. Ini yang menonjol ini namanya promotorium. Lalu yang bolong-bolong ini namanya foramina sacralia anterior. Selanjutnya ada tulang koksigis yang terdiri dari 2-5 ruas tulang yang menyatu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang artikulasio. Di sini ada artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan tulang ilium dengan tulang sakrum. Terus selanjutnya di sini ada artikulasio sacrococcygeus yang menghubungkan tulang sakrum dengan tulang koksigis. Lalu yang terakhir ada artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya kita akan membahas otot
Otot di bagian luar yang paling luar itu namanya musculus spinator annexsternum. Lalu selanjutnya ada musculus bulbocavernosus. Nah, itu yang melingkari vagina. Lalu selanjutnya ada musculus perinea transversus superspecialis. Selanjutnya ada musculus perinea transversus superficialis. Ada otot yang melingkari bagian vagina, tengah, dan anus. Yang pertama itu musculus iliococcygeus. Lalu ada musculus ischiococcygis. Lalu ada musculus perinea transversus profundus. Lalu yang terakhir ada musculus coccygis. Selanjutnya ada ligamen sacrospinosum. Letaknya di tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya ada ligamen sacrotuberosum. Letaknya itu di tulang sakrum ke tulang osis ischiadica. Selanjutnya ada ligamen pubicum. Letaknya itu di depan tulang kokse kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ginekoid, ini. Yang kedua android. Yang ketiga anthropoid. Yang keempat platypeloid. Yang pertama kita akan membahas panggul ginekoid. Bentuk panggul ginekoid ini hampir berbentuk lingkaran, dan bentuk panggul seperti inilah yang paling banyak ditemukan, terutama pada wanita. Di bentuk panggul seperti ini, spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol, serta arkus pubisnya membulat. Yang kedua, kita akan membahas panggul android. Bentuknya seperti hati. Nah, sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung. Dan spina ischiadicanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki panggul seperti ini. Nah, kalau pada wanita mempunyai bentuk panggul seperti ini mempersulit untuk jalan lahirnya atau jalan persalinan. Selanjutnya kita akan membahas bentuk panggul anthropoid. Ini ya, yang ketiga. Bentuk panggul anthropoid ini bentuknya hampir sama dengan segitiga. Lalu diameter transversalnya itu berada di bagian posterior di dekat sakrum, dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Nah, bentuk panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Dan pada wanita yang memiliki panggul seperti ini ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh besar, tinggi. Dan yang terakhir kita akan membahas bentuk panggul platypeloid. Ini bentuknya oval ya, oval. Lalu diameternya lebih besar. Lalu bentuk sakrumnya cenderung mendatar. Dan panggul seperti ini jarang ditemukan, baik di wanita maupun laki-laki. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas pemeriksaan panggul luar. Maaf ya, gambarnya kecil. Nah, pertama-tama apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar ini? Jadi tujuannya itu untuk menilai keadaan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau memperhambat jalan lahir. Jadi pemeriksaan panggul itu ada 4 tahap. Yang pertama distansia spinarum, yang kedua distansia clistarum, yang ketiga conjugata externa, dan pemeriksaan lingkar pinggang. Yang pertama kita akan membahas distansia spinarum. Nah, distansia spinarum ini pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Nah, jarak normalnya adalah 23 sampai
26 cm. Selanjutnya ada distansia clistarum. Ini pemeriksaan di bagian crista iliaca, dextra dan sinistra. Normalnya adalah 26 sampai 29 cm. Selanjutnya ada conjugata externa. Nah, conjugata externa ini pemeriksaannya dari ujung mons pubis dan ujung processus spinosus, ruas tulang lumbal kelima. Nah, normalnya dari conjugata externa ini adalah 15 sampai 20 cm. Dan yang terakhir ada pemeriksaan lingkar panggul. Nah, pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca, anterior superior, dan anterior sepihak, dan melingkari keseluruhan panggul.